Kembali bersama saya Charles Malau dalam program Sukuna, ruang interaksi antara saya dan kamu generasi optimis sama. Saat ini saya bersama seorang bintang tamu yang tidak asing lagi bagi warga Samosir, yang tentunya sudah melanglang buana di seluruh penjuru Nusantara. Sengaja kita undang dari Medan, khusus kita wawancarai, menambah wawasan untuk generasi optimis. Ada Gok Parasian Malam. Tepuk tangan di studio. Horas Gok. Horas bang. Apa kabar? Sehat. Puji Bagaimana Tuhan. single terbaru? Single terbaru. Aurona Salah. Aurona salah. Mana kamu udah salah. Kalau single terbaru bang, puji Tuhan lebih cepat dari perkiraan sebenarnya. Tapi walaupun agak lambat naiknya sekarang, tapi awal mula diupload langsung cepat dia naik. Berapa sekarang viewersnya? Belum ada 2 minggu udah sekitar hampir 100.000. Terus lumayan. Untuk single lagu Batak udah lumayan lah. Ya lumayan. Bagaimana dengan Maulia Tehasian? Maulia Tehasian baru ulang tahun musik video tanggal 14 Februari, tepat pada waktu pemilihan caleg dan presiden dan hari Valentine. Nah, pas di situ setahun musik video. Jadi udah 1,2 juta views. Harapannya tentunya sampai menembus ke berapa juta tuh? Pokoknya sampai bisa lah melewati penontonnya si Osen. Oh, Osen ya. Karpaida. Osen pula. Si Osen udah 15 juta. Oh iya ya. Oke, nanti kita kejar Osen. Oh ya. Hati-hati ke Osen. Hati-hati ke Osen. Bagaimana dengan royalti ke pencipta? Oh, royalti ke pencipta ya. Udah ditransfer ke istrinya. Oke, boleh bocor siapa penciptanya, Bang? Penciptanya beliau. Beliau, oke. Baik, terima kasih. Jadi ada target-target dalam waktu dekat? Pasti ada bang. Apa tuh? Cari jodoh. Cari jodoh. Pertama cari jodoh. Nanti backsoundnya agak-agak di ini ya, agak-agak di melo-meloin ya. Yang ada daunnya tuh. Kalau bila berapa? Oh iya. Jodoh. Oh itu target jodoh. Berapa tahun dulu nih? Berapa tahun ini atau tahun depan atau gimana? Ya sebenarnya di luar daripada kamera kita udah bercerita juga. Cuman ini kan dari kamera diulang lagi. Udah awalnya 28 tahun mau nikah. Tapi ternyata meleset. Dan aku tidak terlalu takut lagi nikah lama karena kenapa? Nggak tahu aku ini. Anak pertama kami 34 tahun juga ini nikah. Jadi aku masih 30. Jadi aku masih santai lah. Oh 33. Tapi jangan yang baik-baik boleh ditiru. Ya tapi kan baik ya kan. Oke, baik. Oke. Dapat istri yang cantik ya kan dia bang. Oke. Itu target tahun ini atau mungkin ya bang. Terus apa lagi lah bang? Apa namanya, lagu-lagu diperbanyak lagi gitu. Kalau saran saya dari saya sih sebagai siabangan, coba lebih banyak menulis lagu tadi. Iya. Selama ini kan yang mensupply lagu itu kan dari abangnya ya. Dan nggak bayar. Nggak bayar. Tapi nggak juga masalah bayaran. Tapi maksudnya tidak banyak penyanyi yang bisa menulis lagu itu. Jadi itu hal perlu untuk men-treatment diri agar menjadi lebih bagus dari penyanyi lain. Iya. Oke, baik Gok. Kita ada di ruang Sukuna. Ruang interaksi antara saya dan generasi optimis Samosir. Sebelum kamu nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya atau manukunau, saya mau bertanya dulu nih. Ya bang. Buat si. Jadi sekedar informasi bahwa kami ada satu keluarga
saya anak pertama dan dia anak paling bontot nomor 7. Bahwa dia salah satu yang saya anggap telah mewujudkan mimpiku sewaktu muda. Gok, kita kan berada di ruang Sukunau yang mengangkat tema tentang optimisme sebagai seorang anak muda. Saya tahu karena saya juga hampir 80% dari perjalanan karirmu saya ikut di sampingmu. Boleh kasih bocoran ke generasi muda apa saja prestasi yang sudah pernah kamu capai? Sejak SMP kalau boleh. Oh, SMP. Awalnya SMP itu ikut berani untuk ikut lomba itu HKBP Idol. Ya, Jubile Idol ya. Jubile Idol. Tahun berapa tuh? 2000 antara ke 2007 ke 2008 lah. Ya kan? Kelas SMP. Kelas 3. Kelas 3. Dan itu kemarin itu bukan untuk umum ya, untuk segala usia ya. Semua usia. Terus lomba-lomba ke kabupaten-kabupaten. Ya, kabupaten. Ya, Kawasan Danau Toba ya. Ya, itu kalau teman-teman mau tahu, abang yang bawa ke Tarutung, ke Medan, kemana lagi, Balige, Siantar, nah itulah jadinya itu yang memberanikan diri. Dan tidak semua jadi juara dulu ya? Nggak juara, nggak ada yang juara. Nah habis itu SMA kita memutuskan untuk ikut Indonesian Idol kelas 3 atau kelas 2 ya? Kelas 2 SMA. Habis itu kelas 2 SMA kita nggak dikasih sekolah. Awalnya kita nggak dikasih support sama sekolah karena kita mau audisi idol. Nah terakhir kita jadi buat surat sakit dari rumah sakit supaya kita bisa berangkat ke izin dari sekolah. Sekali dari Medan. Nah terus pas kuliah RRI Bintang Radio itu langsung dapat juara di Medan, utusan dari Medan berangkat ke Papua. 2014 berangkat ke Ambon lagi untuk ikut lomba lagi. Terus 2014 juga Festival Danau Toba. Iya. 2014 Festival Danau Toba di Balige ya. Ya, hadiahnya besar itu. Samosir dapat juara 1, juara 2. Ya, itu. Kamu jadi juara 1, John Kennedy juara 2. Juara 2. Ya. Baru 2014 lagi juara 1 sambil ku ingat ya Bang. Cover magazine, bukan? Oh enggak. Cover magazine, USU Idol di situ lah banyak. 2014. Terus ada lagi lomba vokal solo Batak Sedunia. Juara 1 juga. Juara 1 juga. Walaupun nggak ada diberangkatkan ke seluruh dunia. Ya, kalau waktu itu ya. Iya. Intinya itu kan bagian daripada prestasi juga. Terus apa ya? Ya itulah Bang, 2016 The Voice 2016 yang viral ya. Ya. Apa tuh? Pergilah Kasih. Terus 2000 itu judgesnya apanya? Jurinya? Enggak, yang putar berapa orang? 3. Judika, Agnes Mo sama Ari Lasso. Iya, Ari Lasso. Ari Lasso itu kakak. Kakak terlambat ya. Lasso terlambat. Terus 2017 gagal lagi itu di apa itu gagalnya di mana? Gagalnya di 50 besar. Terus next Indonesian Idol lagi ikut sampai di 50 besar. Gagal lagi terus gagal. Baru memperbaiki diri lagi, pulang ke Medan lagi, memperbaiki, belajar lagi sama teman-teman, pengalaman yang udah aku dapat selama di X Factor, di Indonesian Idol, The Voice, semuanya aku rangkum semuanya. Nah, aku memberanikan diri 2018 lebih percaya diri lagi dan aku berangkat dari Medan untuk menetap di Jakarta. Dan aku audisi di Jakarta dan mengulangi. Artinya kontestan ini jadinya dari terdaftar dari kontestan Jakarta. Dan aku kayak sebentar, itu apa bagian daripada strategi juga? Iya Bang, strategi juga. Soalnya kan kalau di Medan
setiap aku audisi pasti ada kayak privilege kalau kita udah pernah ikut. Nah kita ada audisi khusus nih. Kita datang langsung masuk ke belakang. Iya. Gitu. Jadi Nah, kita nggak mau itu. Gitu. dan kita nggak mau itu di 2018 kita kayak mengulangi dari awal-awal SMA itu, mengulangi lagi dari awal kita audisi dari pertama mulai dari jam 5 pagi audisi ikutlah. Itulah yang sampai ke 4 besar. 4 besar seluruh Indonesia. Yang aku sampai 2 bulan Jakarta itu. Iya. Audo Samosir. Sini, Jadi, Bang. tapi kayaknya ada yang terlewat juga tadi. Apa itu, Bang? Tapi ya di Expector ya. Yang Gugoi Pos ya. Oh iya, pernah grup. Pernah grup juga kan. Iya. Pernah. Oke, pertanyaanku ini kan kita bicara tentang optimisme nih, generasi optimis. Lalu itu kan artinya yang berhasil hanya kita bilang 2-3 lah di puncak tingkat nasional ya. Iya. Kalau daerah kan udah fix itu. Apa yang membuat kamu menjadi optimis? Apa yang mendorong? Siapa yang memotivasi? Jadi apa yang mendorongmu sehingga kamu ya coba lagi. Apa yang membuatmu optimis? Yang pasti mimpi dari kecil ataupun mimpi dari yang udah dibangun, dari kayak udah paham nih bahwasannya aku harus hidup dari musik, aku harus hidup dari seni. Itu yang pertama. Dan support dari keluarga pasti. Support dari keluarga. Abang yang pasti, abang pas support sekali masalah aku bernyanyi, karena cerita yang selalu abang sampaikan ke aku gagal dalam hal ini, kau harus gini. Nah, itu yang buat aku saking penasarannya, makanya jadi mencoba terus, penasaran. Dan yang buat aku juga makin semangat, apa yang udah aku dapat di 2000 ini, dan aku rangkum semua di situ gitu. Itu yang buat kayak gerakan semangatnya semakin optimis gitu. Nah, itulah yang jadinya kayak titik tertinggi dan pencapaianku untuk hal yang bernyanyi itu di 2018 The Voice. Mood boosternya apa? Mood booster keluarga sih. Keluarga. Iya bang, keluarga. Artinya ada nggak dalam benakmu muncul ini termasuk motivasi juga ya? Ada nggak dalam benakmu muncul saya ingin mengharumkan kampung halamanku gitu ya? Ada nggak? Itu wajib. Wajib ya. Itu wajib bang, karena kayaknya udah dimulai dari SMP kali. Betul. Karena abang juga bawa nyanyi ke RSU, mewakili Samosir, itu udah jadinya kayak terbiasa gitu. Proud jadinya. Kayak kita bisa tampil di kampung halaman kita dan itu dibawa ke luar dari Samosir itu udah kayak luar biasa. Makanya yang pas di TV di yang di The Voice terakhir 2018. Aku bukan bilang aku orang Medan. Iya. Walaupun sebenarnya ada jarang kan orang Tarutung buat langsung orang di running text gitu ya. Gitu. Terlalu panjang kalau Medan Samosir gitu kan. Nah, akhirnya jadi Medan, tapi selalu dibilang Medannya di Samosir. Dan aku masih ingat betul itu. Saya kan juga di Medan, di Jakarta tuh. Selama 1 bulan lebih ya. Yang saya tahu bahwa euforia tentang Gok The Voice itu di Samosir, di Tanah Batak, bahkan sampai ke Sidikalang itu luar biasa. Ya, itu menjadi kebanggaan juga kan. Iya betul. Oke, sebelum kamu bertanya sama aku, sebelum kamu manuver sama aku, terakhir nih, kamu kan pasti pernah merasa gagal. Ya. Pernah merasa bahwa ingin menyerah. Ya. Pernah nggak? Pernah. Sekali lagi nih, karena kita generasi optimis. Apa yang membuatmu ingin bangkit lagi? Apa hanya yang gue itu, atau apa kamu punya trik atau metode tersendiri untuk membangkitkan semangatmu? Ya, sebenarnya kalau aku ya bang, kalau aku kadang ada hal-hal ini masuk ke agama, masuk ke agama ini. Ada hal-hal yang kayak aku nggak ngerti sebenarnya.
misalnya nyerah nih di dalam hal ini. Nah tiba-tiba ada jalan yang dikasih Tuhan, enggak, kau harus balik ke sini. Dan aku tolak itu, tolak aku jalannya itu sebenarnya. Misalnya kayak masa aku di Jakarta lah, aku nggak mau lagi di Jakarta dan nggak mau di seni lagi. Nah tiba-tiba ada aja hal-hal yang misalnya kita nyerah, ada aja dikasih jalan, ada aja dikasih penyemangat, ada aja yang dikasih entah apa lah, banyak lah yang pokoknya banyak hal yang tak dimengerti lah. Nah itu sebenarnya yang buat apa namanya, yang buat kayak nyerah, ingin bangkit lagi, terus nyerah itu kayaknya jangan dulu lah. Kasih tips dulu untuk generasi yang saya tahu, generasi, maaf ya untuk adik-adik kami ya, yang generasi Z. Ya. Yang kita tahu karena saat ini kan zaman serba dipermudah. Zaman serba generasi Google. Ya. Googling. Jadinya semua serba instan, serba gampang, tidak perlu belajar dan menghafal, semua tinggal searching di YouTube, Google, apa dan lain-lain. Kasih sedikit quote, tips untuk sedikit aja untuk generasi muda sama sih. Generasi muda sama ya. Jangan cepat puas, pasti. Jangan cepat puas apapun yang sudah dihasilkan, karena menurutku ketika kau kurang puas, cepat puas, kalau kau terlalu cepat puas, nanti itu jadinya stuck dan berhenti. Mungkin itu aja. Ya. Jangan cepat puas, tetap rendah hati, terus tetap belajar yang banyak. Dan nggak apa-apa juga banyak baca Google. Terus satu lagi sih Bang, apa namanya, saran, maksudnya menerima saran. Iya, menerima saran. Pasti kita bisa memilah saran yang mana ini, tapi pasti saran dari misalnya 10 orang yang ngasih, 3 orang yang kita lakukan ini pasti ada pengaruh. Membuka hati dan pikiran, jangan cepat puas, dan intinya jadinya nanti kita tidak menjadi sombong kalau selalu merasa kurang. Jadi ada istilah orang bijak mengatakan, semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu. Ya, semakin banyak membaca, semakin banyak yang tidak terbaca. Ya. Oke, thank you Bob. Nah sekarang nih, ya Bang, saunari. Olema partikian tuh. Oke. Ini kan ruang saya nih. Ya. Ini adalah konten pribadi saya, podcast. Tadinya ini kita hanya mau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Jadi nantinya ya rasa Gok juga pasti sepakat. Ini nanti program ini rencananya akan kita lanjut. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ada saudara Dian Manik yang menjadi tim kreatif di belakang, ada Jamri, ada Devi yang selalu support. Maka kedepannya kita rencanakan ini akan menjadi ruang interaksi yang benar-benar, ruang kita berkomunikasi dengan berbagai lapisan. Iya betul. Bahkan dalam waktu dekat kita berencana untuk mengundang beberapa caleg yang kalah. Bahkan tidak hanya caleg yang kalah tentunya. Caleg yang menang, agar kita coba mengorek apa sih program mereka ke depan. Yeah. Dan mungkin bila Tuhan mengizinkan, ada teman-temanmu mungkin yang boleh rekomendasi pas datang ke Samosir, atau mungkin sampai ke bupati atau pejabat-pejabat yang lain yang mungkin nanti bisa sekaligus juga membuka wacana berpikir generasi muda yang ada di Samosir. Yeah. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk Gok bertanya sama. Oke Bang. Kembali bersama saya Charles Malau dalam program Sukuna, ruang interaksi antara saya dan kamu generasi